Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, bukan harus ditambah dengan perbuatan baik. Jadi, saat ini kita masuk pada kesimpulannya adalah maksud dari iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah iman yang kita miliki itu tidak dirasakan oleh orang lain, tidak berguna bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itulah. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali di channel saya, Yusman Magelo. Saat ini kita akan membahas firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudaraku yang masih setia untuk menonton video saya yang berjudul apa maksud iman tanpa perbuatan adalah mati, di bagian yang kedua ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik, kami mengucap surga terima kasih padamu karena Engkau sungguh mengasihi kami. Biar Engkau membuka hati pikiran kami, berkati hamba-Mu yang ini dan para pendengar dimanapun berada. Biarlah kami sama-sama diberkati lewat firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan, dan video kali ini berjudul apa maksud iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara harus lebih serius memperhatikan dengan benar video ini. Ketika saudara tidak memperhatikan dengan serius dan benar, maka saudara tidak akan memahaminya. Saya yakin saudara tidak akan memahaminya. Tapi kalau Bapak Ibu saudaraku mau mempelajari dengan benar, maka kita akan sama-sama mengerti firman Tuhan ini. Nah, kita akan langsung di ayat yang akan kita bahas, yaitu pada Yakobus 2 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai pada saat ini ketika mendengar ayat ini atau orang berbicara tentang ayat ini, orang langsung berpikir bahwa keselamatan ke surga persyaratannya iman harus ditambah dengan perbuatan. Hanya gara-gara satu ayat ini orang langsung berpikiran demikian, bahwa persyaratan ke surga iman harus ditambah dengan perbuatan. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa sebenarnya ayat ini tidak sedang berbicara tentang keselamatan ke surga. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang etika hidup orang yang beriman atau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat definisi etika, etika adalah satu kewajiban dan tanggung jawab moral oleh setiap orang dalam berperilaku di hadapan masyarakat. Nah, tentunya kalau etika orang-orang yang sudah beriman berarti satu kewajiban dan tanggung jawab orang-orang yang sudah beriman atau sudah percaya kepada Yesus Kristus setiap hari di hadapan masyarakat. Jadi ini antara kita dengan orang lain, bukan antara kita dengan Allah, tapi antara kita dengan orang lain. Satu contoh etika dalam bermasyarakat, misalnya tidak meludah di depan orang lain, berbahasa yang baik dan sopan, berpakaian yang baik sesuai dengan keadaan. Nah, berbicara yang tidak kasar kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Nah, itu satu contoh-contoh kecil etika hidup yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, kalau kita tidak mengaplikasikan semua ini kepada orang-orang di sekitar kita, maka iman yang kita miliki itu mati di hadapan orang. Iman yang kita miliki itu tidak berguna kepada orang lain. Iman yang kita miliki itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Iman yang kita miliki itu tidak dirasakan oleh orang lain. Iman yang kita miliki itu tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dikatakan iman mati. Jadi mati di sini bukan mati di hadapan Allah, tapi mati di hadapan manusia. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang keselamatan ke surga. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudaraku yang sudah lama menjadi Kristen, tapi karena saudara memahami konteks iman tanpa perbuatan adalah mati ini, bahwa keselamatan ke surga
persyaratannya harus iman ditambah dengan perbuatan. Saya mau bilang saudara tidak akan pernah sampai ke surga. Oleh sebab itu, pada saat ini saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, coba Anda pelajari dengan baik, pelajari dengan benar. Cobalah bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang maksud ini, sehingga saudara tidak akan salah. Karena pengalaman saya juga dulu mempunyai pemahaman yang seperti itu. Pemahaman saya bahwa supaya bisa ke surga, persyaratannya iman harus ditambah dengan perbuatan. Tetapi setelah saya belajar, ternyata saya salah. Dan saya sedang tersesat menuju kepada neraka. Oleh sebab itu, ketika saya memperoleh pemahaman ini, saya bagikan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang belum memahami secara benar apa maksud iman tanpa perbuatan adalah mati ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan heran jika saudara mendengar orang-orang yang sebelumnya bukan Kristen, ketika mereka masuk Kristen, mereka masuk karena mereka percaya bahwa beriman kepada Yesus pasti ada keselamatan. Nah, kita yang terdahulu akan menjadi terkemudian, orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita sudah Kristen, kita pasti ke surga. Tapi ketika walaupun kita sudah lama menjadi Kristen, tapi kita punya pemahaman bahwa selamat ke surga harus iman tanpa perbuatan, maka kita tidak mungkin memperoleh tiket dalam surga. Oleh sebab itu, saya sampaikan sekali lagi kepada saudaraku, ayat ini tidak sedang berbicara tentang keselamatan, tapi ayat ini berbicara adalah orang yang sudah percaya harus rajin-rajin berbuat baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya berikan ayat bahwa tidak ada perbuatan yang bisa menyelamatkan kita. Di dalam Titus 3 ayat 5, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita sehingga kita bisa selamat, tapi karena rahmatnya. Pada waktu kapan? Pada waktu di kayu salib. Roma 3 ayat 12, di situ dikatakan bahwa semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa kita ini bisa berbuat baik, atau kita ini perbuatan baik kita bisa kita melakukan kepada Tuhan. Nah, saya berikan 2 ayat lagi yang mengatakan bahwa selamat ke surga hanya oleh iman. Dalam Galatia 2 ayat 16, di situ dikatakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia tidak mengatakan supaya setiap orang yang percaya dan berbuat baik, tetapi dia hanya mengatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman, bukan harus ditambah dengan perbuatan baik. Jadi saat ini kita masuk pada kesimpulannya adalah maksud dari iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah iman yang kita miliki itu tidak dirasakan oleh orang lain, tidak berguna bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itulah maksudnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mati di hadapan orang lain, bukan mati di hadapan Allah. Contohnya, misalnya ada orang-orang yang kita tahu dia ini bukan orang Kristen, tetapi di tempat lain ketika ada orang memberitakan Injil kepada dia, dia sudah menjadi Kristen. Nah, ketika suatu saat dia bersama-sama dengan kita kembali, tapi dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah menyanyi lagu rohani, dia tidak pernah menceritakan bahwa dia ini sudah percaya Yesus, maka kita tidak tahu bahwa dia ini sudah Kristen. Di sini dikatakan imannya itu tidak hidup di hadapan kita atau mati. Tetapi sebaliknya, ketika dia bertemu dengan kita dan dia menceritakan pengalamannya untuk waktu menerima Yesus, atau ketika dia menceritakan kepada kita firman Tuhan, setiap saat, setiap hari dia berbicara kepada kita
tentang firman Tuhan dan dia rajin menyanyi lagu-lagu rohani, maka dia sendirinya atau secara otomatis kita tahu bahwa dia ini orang Kristen. Maka imannya itu tidak mati kepada kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku bahwa ayat ini tidak sedang berbicara keselamatan ke surga oleh iman tambah perbuatan, tapi ini berbicara etika moral orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sampai di sini video saat ini, pembahasan kedua saat ini. Nanti kita akan berjumpa di pembahasan yang ketiga selanjutnya. Ikuti video terus ini supaya kita bisa paham bersama-sama. Salam saya kepada orang yang memberitakan Injil dimanapun berada, ketahuilah Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih padamu karena engkau telah memberkati kami semua, memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, mereka mengerti dan hamba-Mu juga bisa mengerti bersama-sama. Biarlah kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.